Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan insiden truk tangki BBM yang terjadi di wilayah Cibubur, di mana insiden ini merupakan salah satu yang paling mematikan yang terjadi pada kendaraan pengangkut bahan bakar. Setidaknya ada 11 korban jiwa. Kisah diawali dari keberangkatan truk Pertamina dari TBBM Pelumpang Jakarta Utara pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 2 siang. Sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi Supardi dan juga rekan kerjanya bernama Kasira untuk mengantarkan BBM Pertalite ke Cilengsi. Berdasarkan standar Pertamina, terdapat 2 orang yang harus ada di truk dan harus dalam keadaan baik. Supardi sendiri kala itu dinyatakan dalam keadaan fit hingga ia layak untuk mengantarkan BBM. Begitupun dengan truk yang digunakan. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan jika sudah menjadi standar Pertamina untuk selalu mengecek kelayakan kendaraan, khususnya pembawa BBM. Bagaimanapun truk yang mereka bawa memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 24.000 liter, sehingga sangat mengkhawatirkan jika truk berjalan dalam kondisi yang tak layak. Singkat cerita, berjalanlah truk sesuai dengan jadwal, dan nantinya mereka akan melewati jalan tol Rawamangun Cawang. Dalam perjalanan ke Rawamangun, karena truk bernama Kasira mendengar bunyi mendesis pada kendaraan mereka, ia pun menyampaikan hal itu kepada Supardi yang menyupir. Bunyi itu sendiri sebenarnya sudah terdengar sebelum mereka memuat BBM, namun di awal mereka menganggap semua itu masih normal. Karena bunyi itu kini kembali terdengar, maka mereka pun menepi untuk melakukan pemeriksaan rem. Di saat itu sumber bunyi tak berhasil mereka temukan dan juga tak ada keanehan. Mengecek indikator tekanan udara, angka menunjukkan 7 bar. Dan karena menganggap semuanya masih baik-baik saja, maka perjalanan kembali dilanjutkan. Namun justru setelah itulah, kesulitan mulai dirasakan oleh supir, khususnya ketika melakukan pengereman. Kesulitan itu tak berlangsung terus-menerus, karena setelahnya rem kendaraan bisa kembali normal. Dan ketika mereka sudah melewati apil gerbang tol Cimanggis Cibitung di sekitar pukul 3:30 sore, nampaknya rem kembali sulit untuk dioperasikan. Keanehan truk juga dilihat oleh pengemudi ojek online. Pengemudi tersebut bernama Anwar yang melihat truk tangki di depannya berpindah jalur dengan cara yang tidak wajar, yaitu dari tengah ke kiri dengan tiba-tiba, seperti berusaha untuk membanding setir, namun dalam kecepatan yang cukup tinggi. Yang sebenarnya terjadi, di dalam truk supir mati-matian untuk memindahkan ke gigi rendah. Hal itu dilakukan agar truk memelan dengan cara engine brake, karena ternyata rem kala itu memang sudah blong, sama sekali tak berfungsi. Saking sulitnya mengendalikan truk, kala itu supir sampai berdiri, namun persneling gagal dipindahkan ke gigi rendah. Rem tangan juga seolah tak membantu apapun. Sementara belokan dari tengah ke kiri yang dilihat oleh tukang ojek, sebenarnya adalah supir yang berusaha memperlambat kendaraan, juga berusaha menghindar dari kendaraan lain. Sore itu kendaraan memang cukup padat, karena sebagian orang sudah mulai pulang dari pekerjaannya. Salah satunya adalah Firas Firdaus, pria berusia 28 tahun, yang kebetulan melintasi jalan Transjogi Cibubur. Ia mengendarai sepeda motor dan akan pulang ke rumahnya di Cilengsi. Tanpa ia sadari, di belakangnya tengah ada truk tangki BBM yang kesulitan untuk mengerem. Nampaknya tak lagi bisa dihindari. Keadaan diperparah dengan jalan yang agak menurun. Dan celakanya, di ujung jalan adalah lampu merah yang sangat mungkin beberapa kendaraan tengah berhenti. Ketika sampai di depan bangunan supermarket itulah insiden akhirnya terjadi. Truk meluncur bebas menabrak semua kendaraan di depannya. Yang pertama ditabrak adalah mobil Avanza merah, yang kemudian terhempas dan juga menabrak kendaraan lain. Supir truk dengan refleks membanting setir ke kanan. Namun celakanya kerumunan kendaraan lebih ramai. Bahkan beberapa motor langsung tergilas begitu saja. Salah satu angkot juga terhempas hingga ke dekat tiang flyover. Total ada 10 motor yang tertabrak. Dan Firas yang sebelumnya diceritakan pulang kerja adalah salah satu yang terseret di depan moncong truk. Firas mengatakan kala itu lampu memang merah, dan ketika ia mendengar bunyi, belum sempat menengok, tiba-tiba ia langsung tertabrak dan ikut terseret 100 meter. Hingga posisinya sampai di depan dealer Suzuki. Saking cepatnya peristiwa,
Ia kala itu tak bisa mencerna apa yang terjadi. Begitu truk berhenti, barulah ia menyadari posisinya dalam keadaan terjepit di depan roda truk. Hampir saja ia tergilas. Firas kemudian meminta tolong karena ia tak bisa bergerak. Seorang badut berkostum Iron Man kemudian mendatanginya. Begitupun dengan warga lain yang mulai berdatangan untuk menolong. Setelah terlepas, ia langsung menelpon istrinya. Sambil menunggu sang kakak datang untuk menjemputnya, terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Motor-motor yang tergila sudah hampir tak berbentuk. Beberapa benar-benar hancur. Terlebih kondisi korban yang beberapa sudah tak lagi utuh. Meski motornya juga rusak parah, namun ia bersyukur masih bisa selamat dari peristiwa maut tersebut. Selanjutnya Firas dibawa oleh sang kakak ke rumah sakit Tamrin. Sementara itu korban lain bernama Dedi berumur 35 tahun, yang angkotnya juga tertabrak. Kala itu posisi mobil tengah berhenti di lampu merah. Barisan motor di depannya, sementara di belakangnya adalah Avanza merah. Avanza lah yang pertama tertabrak. Angkotnya kemudian tersundul hingga nyaris menabrak tiang flyover. Dedi saat itu membawa 12 penumpang, yang syukurnya tak ada korban jiwa di mobilnya. Karena panik, semua penumpang turun dan langsung berhamburan begitu saja, tanpa sempat membayar jasa angkutan kepadanya. Dedi tak mempermasalahkannya. Ia segera turun dan mengecek apa yang terjadi, dan mendapati banyak korban yang berserakan di kolong truk. Itu mobil di belakang saya hancur. Terus banyak banget korbannya. Ada yang masih di kolong mobil truk tangki, ungkapnya kepada media. Salah satu yang menjadi korban jiwa dan sangat memilukan adalah seorang ibu yang tengah membawa anak. Ketika insiden terjadi, sang ibu yang membawa anak berusia 4 tahun ikut tertabrak. Namun dengan sekuat tenaga sang ibu melempar anaknya hingga terlempar 10 meter. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Naasnya, sang ibu justru tak selamat dari insiden tersebut. Seorang satpam bernama Kunto Wira lantas berlari dan langsung menggendong anak itu. Karena masih banyak korban berserakan, Kunto menyerahkan anak itu kepada karyawan di dalam agar sang anak bisa diberikan pertolongan pertama. Sang anak lantas dibawa oleh seorang bernama Rendra. Rendra mengantarkan anak tersebut ke ambulan, bahkan ikut menemani ke rumah sakit. Mendampingi pula ketika anak itu ternyata harus dioperasi. Kembali kepada Kunto yang masih di lokasi kejadian. Niat hati ingin menolong yang lain. Ternyata sopir truk Pertamina mendatanginya. Sang supir Supardi terlihat ketakutan dan histeris. Ia datang ke Kunto dan memohon untuk segera dibawa ke kantor polisi. Kunto lantas menenangkannya, karena ketika itu Supardi menangis. Sambil gemetar Supardi mengatakan, "Remblong pak, remblong. Saya sudah berusaha pelan. Anak istri saya gimana nanti pak?" Kunto kembali menenangkannya. Ia mengatakan untuk menunggu pihak berwajib datang. Kunto akan menyerahkan Supardi ke polisi. Evakuasi korban dan juga truk Pertamina berjalan sampai pukul 11 malam. Bahkan juga harus melibatkan mobil derek besar, karena beberapa masih terjepit di bagian bawah. Bahkan ternyata ada juga anggota TNI yang kala itu menjadi korban, dan posisinya juga ada di kolong truk. Total korban jiwa dari peristiwa ini adalah 11 orang, dengan 5 korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan. Sementara untuk supir dan kernet, polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka. Berdasarkan hasil investigasi ke NKT, tak ada jejak pengereman di lokasi kejadian. Nampaknya truk memang mengalami remblong. Ada 2 temuan yang mungkin menyebabkan rem menjadi rusak. Yang pertama adalah kebocoran yang terjadi pada solenoid valve klakson tambahan. Dan yang kedua, travel stroke kampas rem yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan standar. Kamis, 21 Juli 2022, polisi meralat jumlah tersangka yang ditetapkan. Jika sebelumnya sopir dan kernet, kini tersangkanya hanya 1, yaitu sopir. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Endra Zulpan. Bagaimana vonis akhirnya? Nampaknya hingga video ini dibuat belum ada putusan final. Itulah kisah dari peristiwa maut truk Pertamina Cibubur. Semoga peristiwa serupa tidak akan kembali terulang. Kepada teman-teman yang akan melaksanakan mudik di tahun ini, semoga selalu diberikan keselamatan. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.